Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 27 Agustus 2022, saya lagi berada di lahan budidaya cabai rawit lokal yang saya kelola ini, di mana pada video sebelumnya Sobat Tani saya sudah menjelaskan bahwa budidaya cabai rawit kali ini saya lakukan dengan tujuan untuk mencari mutu bibit unggul dari cabai rawit lokal yang saya silangkan ini. Nah, seperti yang kita simak ini Sobat Tani, dari semua bedengan ini sudah memasuki fase, tanaman ini sudah memasuki fase generatif dan sudah dalam masa pembukaan. Nah, seperti ini Sobat Tani. Tapi pada kesempatan sore hari ini saya lebih fokus untuk menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, khususnya di sekitar lahan perkebunan yang kita kelola. Nah, seperti yang saya lakukan pada sore hari ini, yaitu memasang mulsa alami dari ilalang yang saya letakkan pada setiap bedengan di semua lahan ini. Nah, seperti ini Sobat Tani. Jadi cukup ilalang ini kita bentangkan di sela-sela tanaman bedengan ini dari semua tanaman untuk menjaga kelembapan dalam bedengan ini. Nah, selain itu Sobat Tani juga kita memperoleh keuntungan, yaitu selain sebagai sumber pupuk nantinya, karena ilalang tersebut Sobat Tani kalau sudah lama di atas bedengan pasti akan hancur, dan itu bisa sekaligus sebagai tambahan pupuk pada tanaman cabai rawit ini, selain dari pupuk pengocoran atau fermentasi pupuk kandang dan pupuk kimia. Nah, kita perhatikan Sobat Tani, hampir semua bedengan ini saya sudah pasangi mulsa dari ilalang ini, yaitu mulsa alami. Jadi selain menjaga gulma yang tumbuh dalam bedengan ini, juga menjaga kelembaban tanah dan juga menghemat biaya operasional, khususnya dalam penggunaan mulsa perak yang harganya sangat mahal, tetapi kita cukup memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitar kita. Nah, seperti pemanfaatan ilalang untuk mulsa alami pada budidaya cabai rawit lokal. Nah, seperti yang saya lakukan sore hari ini. Nah, selain manfaat yang lain, manfaat yang lebih menguntungkan lagi Sobat Tani, yaitu bahwa pada saat tanaman tersebut dalam masa pembuahan, tanaman atau akar dalam bedengan ini tetap terjaga kelembabannya dari teriknya matahari. Jadi kalau kita melakukan penyiraman, walaupun dalam seminggu atau 2 minggu kita melakukan penyiraman dengan volume air yang banyak pada setiap bedengan ini cukup 1 kali, jadi nantinya dalam bedengan ini akan tetap terjaga kelembabannya. Jadi nanti tanaman tersebut saat mengalami pembuahan
dia akan berbuah secara optimal karena sumber air yang digunakan ini mencukupi untuk melakukan pembuahan. Nah, kalau dilihat dari segi perkembangan dari tanaman cabai rawit lokal ini, nah yang seperti yang di depan saya ini berbeda dengan varietas yang satunya. Nah, seperti yang ini. Yang ini sobat tani, ini adalah varietas cabai rawit lokal Salok 2 yang asalnya dari Sulawesi Selatan. Ini bentuk tanamannya ini agak pendek dia. Nah, tapi pertunasannya cukup banyak. Dan ini juga dalam masa generatif atau masa pembungaan. Nah, tanaman cabai rawit yang saya kelola ini sobat tani, saya sudah melakukan pemupukan sebanyak 3 kali, yaitu dengan cara pengocoran. Saya hanya menggunakan fermentasi pupuk kandang dan saya tambahkan dengan NPK Mutiara 1616 sebagai tambahan untuk pupuk kimianya. Nah, kemudian melalui penysprayan untuk mencegah hama dan penyakit. Pada masa-masa generatif ini saya menjaga munculnya hama keriting daun pada tanaman cabai rawit lokal, karena di daerah kami ini adalah cuaca yang ekstrim, jadi kadang diguyur hujan, kadang juga panas yang sangat terik, dan itu yang sering memunculkan hama yang membuat tanaman cabai rawit tersebut memiliki daun mengalami keriting daun. Nah, kita lihat sobat tani perkembangan dari tanaman cabai rawit ini cukup maksimal sobat tani, walaupun hanya menggunakan mulsa alami, tapi ya pertumbuhannya cukup maksimal sobat tani. Nah, rencananya ke depan ini sobat tani, setelah pemasangan mulsa alami ini, saya akan melakukan lagi pemupukan dengan cara pengocoran agar bisa memacu pembentukan buah dari tanaman cabai rawit ini. Nah, karena semuanya sobat tani sudah memunculkan bunga semua, jadi ini harus kita berikan pupuk khusus untuk pembuahan agar nantinya bunga yang muncul ini sobat tani bisa menghasilkan bakal buah yang banyak. Nah, seperti ini sudah ada buah-buah yang kecil ini sobat tani muncul. Nah, seperti ini. Yang lainnya masih dalam masa pembungaan. Nah, sebagai kesimpulan sobat tani pada kegiatan saya hari ini, bahwa bagi petani cabai rawit lokal yang ada di seluruh Indonesia, apabila di sekitar lahan kita terdapat tanaman seperti ilalang, nah, kita bisa manfaatkan sobat tani untuk mulsa alami untuk tanaman cabai rawit lokal, khususnya pada sekarang ini yang harga mulsa ini yang cukup mahal sobat tani. Jadi kita bisa menekan biaya operasional jika kita memiliki modal yang kurang atau tipis. Jadi kita cukup memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, harapannya sobat tani, semoga dengan menggunakan mulsa alami ini dari ilalang bisa meningkatkan pertumbuhan atau proses pembuahan atau pembungaan dari tanaman cabai rawit ini, karena bisa menjaga kelembapan tanah, selain itu juga bisa mengurangi gulma yang tumbuh pada setiap bedengan dalam lahan ini. Nah, baik sobat tani, terima kasih atas segala dukungannya. Jika video ini bermanfaat bagi sahabat tani, mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, dan di komen pada kolom di bawah ini.
agar channel ini bisa lebih maju dan berkembang ke depan. Terima kasih, salam Tani Nusantara.